Selamat pagi. Pagi ini kita akan bicara tentang metrik. Apa itu metrik? Apa saja yang akan dipelajari? Sebelum kita masuk ke apa itu metrik dan apa saja yang akan dipelajari, kita mau tahu dulu sebetulnya apa sih manfaat metrik dalam kehidupan kita sehari-hari atau apa manfaat yang kita dapat setelah kita belajar metrik. Metrik dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan matematika seperti persamaan linier, fungsi linier, maupun transformasi. Dalam bidang ekonomi, metrik dapat memudahkan dalam membuat analisis mengenai suatu masalah ekonomi yang mengandung bermacam-macam variabel. Di dalam dunia spionase dan militer, pesan-pesan yang dikirim seringkali ditulis dengan menggunakan kode-kode rahasia yang disebut dengan kriptogram. Metrik sering digunakan dalam kriptogram ini. Berikutnya, kita masuk kepada definisi metrik. Apa itu metrik? Metrik adalah kelompok bilangan yang disusun dalam suatu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang yang terdiri atas baris-baris dan kolom-kolom yang dibatasi oleh kurung biasa atau kurung siku. Kita lihat ini. Dari contoh berikut, mana yang metrik dan mana yang bukan metrik? Kita lihat A. Apakah A adalah metrik? Kalau kita lihat dari definisi, dia terdiri dari kumpulan bilangan-bilangan. Oke, memenuhi. Membentuk sebuah persegi juga memenuhi. Tapi A bukan metrik. Kenapa? Karena tidak dibatasi oleh kurung biasa maupun kurung siku. Kita lihat yang B. Kalau kita lihat B, terdiri dari sekumpulan bilangan, sudah memenuhi. Berbentuk persegi panjang juga sudah memenuhi. Dibatasi oleh kurung siku juga memenuhi. Maka kita katakan bahwa B adalah sebuah metrik. Kita lihat yang C. Dibatasi oleh kurung siku, sudah memenuhi. Terdiri dari sekumpulan bilangan, juga sudah memenuhi. Tapi C bukan metrik. Kenapa C bukan metrik? Karena tidak membentuk sebuah persegi atau persegi panjang. Berikutnya, kita akan mengenal istilah-istilah yang ada di dalam metrik. Misalkan, kita punya sebuah metrik, katakanlah metrik ini, katakanlah sebuah metrik A. Sebuah metrik A. Maka apa saja yang ada dalam metrik A ini? Kita lihat yang pertama, 1, 2, 3 itu disebut dengan baris, sementara 1, 4, 7 yang ke bawah itu disebut dengan istilah kolom. Sementara angka-angka yang berada di dalam metrik ini semuanya namanya elemen. Jadi bukan hanya angka 9, tapi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini namanya elemen. Nanti kalau timbul pertanyaan, berapakah elemen? Berapakah elemen dari, kalau misalnya karena diametrik A, biasanya akan ditulis elemennya itu A kecil. Berapakah elemen dari baris kedua, kolom ketiga? Misal ditanya begini, berapakah elemen baris kedua, kolom ketiga? Maka kita lihat dulu, baris kedua adalah ini. Ini baris kedua, kemudian kolom ketiga. Kolom ketiga. Fokus pada garis merah yang saya lingkarin merah, yang merupakan irisan keduanya adalah ini. Maka saya katakan elemen dari baris kedua, kolom ketiga adalah 6. Lanjut, berikutnya, kalau misalkan timbul lagi pertanyaan, berapakah elemen dari baris ketiga, kolom kedua. Misalkan ini dibalik.
Berapakah elemen baris ketiga? Kita lihat di sini baris ketiga adalah ini. Ini baris ketiga. Kolom kedua. Kolom kedua adalah ini. Oke. Kita lihat yang berwarna biru. Irisan keduanya yang berwarna biru adalah ini. Maka saya katakan elemen baris ketiga, kolom kedua sama dengan 8. Misal lagi, misalkan ditanyakan lagi adalah berapakah elemen dari baris pertama kolom ketiga. Baris pertama kolom ketiga. Baris pertama adalah ini yang berwarna kuning. Baris pertama berwarna kuning. Kemudian kolom yang ketiga. Ini. Oke. Kalau kita lihat yang kedua-duanya, irisan dari kedua yang berwarna kuning adalah ini. Maka dikatakan bahwa elemen dari baris pertama kolom ketiga adalah angka 3. Oke. Kita lihat contoh. Dari contoh ini, misalkan diketahui sebuah metrik A, itu angka-angkanya terdiri dari itu, atau elemen-elemennya terdiri dari itu, kemudian ditanyakan di situ, ditanyakan di situ berapakah tentukan elemen baris kedua kolom ketiga. Baris kedua, kita beri tanda dulu, baris kedua adalah ini baris kedua, kemudian kolom yang ketiga, ini kolom ketiga. Oke, yang merupakan irisan keduanya adalah ini. Maka saya bisa mengatakan ini sama dengan 7. Oke, lanjut. Berikutnya, ditanyakan lagi di situ berapakah elemen baris pertama kolom kedua. Baris pertama kalau kita lihat ini baris pertama. Oke, yang berwarna biru, pusat pada biru itu baris pertama kolom kedua. Ini kolom kedua. Oke, maka irisan yang berwarna biru adalah angka ini. Maka saya katakan di sini sama dengan 0. Nah, sekarang kita disuruh menentukan nilai-nilainya. Menentukan nilai-nilai ini berapa. Kita lihat kalau yang baris pertama berarti ini, baris pertama, kemudian kolom ketiga, baris kolom pertama, kolom ketiga, itu berarti angkanya berapa? Kita tuliskan di situ, baris pertama, kolom ketiga, angkanya adalah 6. Kita tambahkan baris kedua ini, kolom kedua, angkanya berarti berapa? Ditambahkan dengan 4. Ditambah lagi baris ketiga, kemudian kolom pertama. Ini berarti sama dengan 3. Kalau kita tambahkan, karena diminta di situ tambah semua, maka nilainya sama dengan 13. Berikutnya, ditanyakan berapakah elemen dari nilai dari baris ketiga ini, baris ketiga, kemudian kolom kedua, berarti angkanya sama dengan berapa di situ? 8, dikurangi dengan baris kedua, ini baris kedua, kolom ketiga ini, berarti angkanya berapa di situ? Angka 7, ditambahkan dengan baris pertama,
kolom kedua. Kolom kedua sama dengan angka, di situ angka 0. Maka nilainya sama dengan 1. Selanjutnya, kita akan mengenal istilah lain lagi dari metrik. Kita kenal namanya ordometrik atau ukuran metrik. Sebuah metrik dikatakan berordo atau berunce ukuran itu ditentukan oleh banyaknya baris dikalikan dengan banyaknya kolom. Jadi ingat, selalu baris dulu baru kolom. Jadi M melambangkan banyaknya baris, N melambangkan banyaknya kolom. Maka kalau dikatakan AM kali N, itu artinya sebuah metrik A berordo M dikalikan dengan N. Lanjut, kita lihat ini misalkan. Misalkan, mohon maaf, ini kita lihat metrik A, dia dikatakan bahwa metrik A itu berordo 3 kali 3. Kenapa berordo 3 kali 3? Karena banyaknya baris ada 3 dan banyaknya kolom ada 3. Maka dikatakan bahwa metrik A berordo 3 kali 3. Kita lihat metrik B. Metrik B berordo 1 kali 3 karena banyaknya baris ada 1, sementara kolomnya ada 3. Metrik C, metrik berordo 3 kali 1. Kenapa 3 kali 1? Karena metrik C itu mempunyai baris sebanyak 3 dan kolomnya 1. Jangan terbalik-balik antara metrik B dan metrik C. Metrik D. Metrik D, ini sebuah metrik berordo 2 kali 2. Mungkin kepotong ya, di video ini mungkin kepotong, karena dia banyaknya baris ada 2, banyaknya kolom ada 2. Ini di slide saya sebetulnya 2 kali 2, tapi mungkin di video ini kepotong. Lanjut, kita masuk ke jenis-jenis metrik. Metrik yang pertama, metrik baris. Apa itu metrik baris? Sebuah metrik yang terdiri hanya dari satu baris, berapapun kolomnya. Bisa 3 kolom, 4 kolom, 2 kolom, dan seterusnya. Lanjut, ada yang namanya metrik kolom. Apa yang dimaksud dengan metrik kolom? Sebuah metrik yang terdiri dari satu kolom saja, berapapun barisnya. Lanjut, berikutnya ada yang namanya metrik persegi. Apa itu metrik persegi? Metrik persegi adalah sebuah metrik di mana banyaknya baris dan kolom sama. Kemudian yang berwarna merah ini dinamakan diagonal utama. Yang berwarna merah dinamakan diagonal samping. Sementara yang berwarna hijau itu namanya diagonal utama. Berikutnya, ada yang namanya metrik segitiga. Metrik segitiga terbagi menjadi 2 nanti, ada yang namanya metrik segitiga atas. Apa itu metrik segitiga atas? Metrik segitiga atas adalah sebuah metrik jika elemen di bawah diagonal utama semuanya 0. Ini semuanya 0. Ini diagonal utama. Apakah harus selalu membentuk segitiga, Bu? Tidak. Ini juga sebuah metrik segitiga atas. Karena elemen di bawah diagonal utamanya adalah 0. Lanjut kita masuk ke metrik segitiga bawah. Ini metrik segitiga bawah itu kebalikan dari metrik segitiga atas. Adalah semua elemen di atas diagonal utama, semua elemennya adalah 0. Lanjut, ada yang namanya metrik 0. Apa itu metrik 0? Sebuah metrik dikatakan metrik 0 jika semua elemennya 0. Kemudian, ada yang namanya metrik diagonal. Apa itu metrik diagonal, Bu? Metrik diagonal adalah sebuah metrik jika semua elemennya itu 0, kecuali diagonal utamanya ini. Nih, diagonal utamanya tidak boleh 0. Itu namanya metrik diagonal. Lanjut. Berikutnya,
ada yang namanya metrik identitas atau metrik satuan. Metrik identitas atau metrik satuan ini biasanya, metrik identitas atau metrik satuan ini biasanya diberi lambang I. Ini sudah ketentuan ya, lambangnya I besar. Maka nanti kalau ada dikatakan bahwa diketahui I, tidak bertanya lagi, apa itu Bu I? Nah, apa itu metrik identitas? Metrik identitas adalah sebuah metrik di mana semua elemennya 0, tapi diagonal utamanya ini harus 1. Ya. Ini harus 1 dan semua yang lain harus 0. Lanjut, yang berikutnya. Ada namanya metrik datar. Apa itu metrik datar? Metrik datar adalah sebuah metrik di mana banyaknya kolom lebih banyak daripada banyaknya baris. Ini kita lihat kolomnya lebih banyak. Nah, kemudian jenis metrik yang terakhir adalah metrik tegak. Apa itu metrik tegak? Sebuah metrik di mana banyaknya baris lebih banyak daripada banyaknya kolom.